Pas punya temen A, tiba-tiba kita jadi rajin belajar A. Pas punya temen B, tiba-tiba kita jadi belajar B. Nah, kadang-kadang ngelihat kayak gitu gak sih, fenomena seperti itu di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri yang mengalami ya. That's why ya, itu sebabnya kalau pas lagi booming apa gitu, wah semuanya berbondong-bondong gitu kan ya, pada ikutan gitu. Manusia gak sih? Oke, di readingan kali ini ya kita bahas nih mengenai apa ya, mengalami perubahan dan berkah yang positif karena kehadirannya kamu ya. Siapa sih dia? Kira-kira kita intip aja yuk ya. General reading teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau mendengarkan dengan jernih ya, mau mendengarkan dengan besar hati ya, hatinya besar ya. Oke ya teman-teman, dan anytime kalian mau dengerin boleh, jadi kapanpun kalian mau dengerin juga boleh. Alright, kita baca kali ini buat teman-teman Cancer ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca ya buat teman-teman Cancer. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. You don't need to pick a card, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 3-3nya ini adalah cerita kamu semua ya. Alright, kita baca di cerita yang pertama buat teman-teman Cancer. Cerita hidupnya di masa lalu seperti apakah gerangan? Cerita hidupnya di masa lalu ini kalau dilihat ya, emotion. Ini hidupnya gak gampang sih ya, hidupnya jelas gak gampang, naik turunnya luar biasa banget gitu ya teman-teman ya. Benar-benar hidupnya tuh butuh perjuangan banget, karena cobaan demi cobaan ya dalam hidupnya itu benar-benar luar biasa lah ya. Pokoknya ini ekstra gitu, ekstra banget hidupnya dia, cobaannya besar banget dalam hidup ya. Kayak gitu, gak gampang lah gitu, selalu ada aja gitu kan, abis ini, dan ya gak bisa ngomong gitu, jadi tertekan banget hidupnya dia, tertekan, gak bisa ngomong, perasaan terkuras habis, capek gitu kan, dan semuanya dia lakuin sendiri gitu, dan ini yang bikin tambah capek ya. Seringkali down karena apa? Karena itu sebenarnya dia bukan panutan sih, harapannya banyak orang, sepertinya dia tulang punggung keluarga ya. Jadi banyak sekali orang yang berharap sama dia gitu kan, baik secara mentally, baik secara finansial ya, berharap banget sama dia. Itu sebabnya wow ya, hidupnya dia tuh hektik banget ya, capek banget ya, banget jadi berat bacainnya ya. Oke, ciri-cirinya dia seperti apa? Nih orangnya bener-bener sayang banget sama family. That's way ya. Mungkin tadi ya, ini yang membuat dia berat karena dia melakukannya dengan beban gitu kan. Dia melakukannya nggak dengan senang hati. Senang hati sih, tapi kalau terus-terusan harus gimana caranya berpikir, harus memenuhi terus ya, lama-lama juga manusia gitu kan, pasti ada capeknya. Nah, kayak gini. Jadi dia sayang sih sama keluarga, dia belain banget gitu. Perasa banget orangnya, lembut banget orangnya, berani ya, orangnya cukup berani. Apalagi kalau misalkan bicara tentang family ya, dia pasti pasang badan di depan sendiri gitu kan, berjuang di depan. Pelindung yang luar biasa kalau buat keluarga, apalagi kalau buat orang yang dia sayang ya, seperti itu. Tinggi badannya oke, tinggi sih teman-teman ya, kayak gitu. Petualang ya, suka traveling. Ini orang yang seperti ini kurang lebih. Selanjutnya kita baca pembelajaran apa sih yang dia dapat ya dari ketemu sama kamu ya, apa pembelajaran apa, supaya logis gitu kan, supaya realistis, nggak selalu yang namanya harus mengorbankan diri gitu kan, mengorbankan emosi dan perasaan. Jadi logis, realistis, jangan semua itu ditanggung sendiri gitu loh ya. Artinya boleh kamu jadi harapan banyak orang, tapi kamu juga nggak boleh yang namanya maksa diri kamu. Ingat bahwa yang namanya manusia itu butuh. Ingat bahwa yang namanya manusia itu punya yang namanya keterbatasan. Jadi jangan selalu menganggap diri kamu adalah Superman atau Superwoman. Itu yang jadi pembelajarannya dia ya, ketika kenal atau deket atau ketemu sama kamu. Hubungan kalian deket gak sih ya? Hubungan kalian deket apa enggak? Enggak ya. Tapi ada potensi kalian punya hubungan yang agak sedikit nyerempet ke arah yang kurang ini ya, yang agak sedikit bahaya ya. Tapi at least ya kamu ngingetin dia lah ya, bahwa
apa ya, bahwa ya hidup tuh nggak bisa yang namanya terus-terusan kamu harus maksain diri gitu ya, seperti itu. Tapi ini agak-agak begitu sih ya. Kalau dilihat deket apa enggak ya biasa sih, nggak deket-deket amat, cuman dia memang hubungannya agak-agak sedikit nyerempet ke arah yang rada sedikit berbahaya ya kalau diterusin. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua ya buat kamu. Cerita hidupnya di masa lalu seperti apa? Oke, ini orang yang sebenarnya disukain banyak orang gitu ya. Seringkali terlibat di hubungan-hubungan singkat sesaat gitu ya. Karena apa sih, orangnya nih bener-bener egois banget, pinginnya tuh selalu diperhatiin, jadi suka banget jadi pusat perhatian orang. That's why ya dia gampang banget terpengaruh atau tergoda sama hubungan-hubungan sesaat kayak gitu. Terus habis gitu juga walaupun seperti itu ya, walaupun dia dekat sama banyak orang gitu kan, gonta-ganti pasangan, tapi dia susah sekali move on dari satu orang ya, which is susah move onnya itu dengan orang yang berhubungan dengan di masa lalunya dia ya, seperti itu. Jadi pingin sih namanya membuka hati gitu, tapi enggak ya, jatuhnya malah jadi pembuktian, kepingin ngeliatin ke orang tersebut bahwa ini loh aku tuh bisa move on gitu, padahal dia nggak bisa gitu, padahal dia nggak bisa. Hatinya itu cuman buat satu orang itu gitu, dan susah banget membuka hati. Cuman ya larinya dia itu ke hubungan-hubungan sesaat gitu untuk membuktikan bahwa ini aku tanpa kamu tuh bisa, padahal enggak gitu ya. Padahal hatinya terpatrinya di sono gitu. Lalu ciri-cirinya dia tuh seperti apa? Ciri-cirinya orang ini nih pinter ya, pinter, mau belajar gitu, mau belajar hal baru lah, nggak mau yang namanya mandek di situ aja kalau misalkan udah belajar gitu ya, jadi maunya berkembang. Nah oleh sebab itu dia pintar ya, smart, wawasannya luas, dan seringkali melakukan perjalanan ya jarak jauh dan sebagainya, karena tuntutan pekerjaan juga bisa ya, atau pendidikan teman-teman ya, tapi sering perjalanan jarak jauh dilakukan ya. Mau belajar. Terus orangnya ekstrovert, pintar banget bergaul. Sebenarnya dia cukup setia, itu dia sebabnya gitu kan, walaupun dia ibaratnya pelariannya ke hubungan-hubungan singkat gitu kan, tapi dia tetap hatinya tuh buat satu orang, setia sebenarnya ya, cuman pelarian lah kayak gitu. Empatinya cukup oke teman-teman, lalu belajar apa sih dia ya dari ketemu kamu itu? Pemahaman gitu, untuk berhenti menyalahkan orang yang membuat hidupnya seperti itu sampai aku tuh tersakiti, itu sebabnya aku sama orang lain kayak gini karena aku nggak bisa move on dari kamu. Jadi selalu menyalahkan, ini berhenti dia seperti itu. Dia nggak lagi menyalahkan orang lain atas kandasnya cintanya, kandas ya, atas bener-bener putus asanya dia di satu hubungan gitu kan ya. Dia nggak lagi nyalahin orang gitu, nggak lagi nyalahin orang tersebut gitu ya, enggak ya, benar-benar bisa yang namanya dia berbenah diri, bisa introspeksi diri gitu, seperti itu. Dan dekat nggak sih sebenarnya hubungannya sama kamu ya? Kalau dilihat cukup dekat ya teman-teman ya, ada kedekatan ya. Barangkali dulu juga pernah ada peristiwa-peristiwa dia merasa dikhianati, merasa diperlakukan nggak adil juga sama kamu ya, pernah ada cerita seperti itu. Nah ini dia ya, mungkin nggak bisa move onnya ini sama kamu ya, bisa jadi seperti itu. Alright ya, ini adalah cerita yang kedua. Selanjutnya kita akan menuju cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga buat kamu ya, ceritanya dia di masa lalu ini seperti apa? Oke, pernah ada cerita-cerita dalam hidupnya dia ya, tentang secret, tentang rahasia gitu kan, rahasia-rahasia yang dipendam dalam hidupnya dia gitu ya, seperti itu. Dan dia nih banyak sekali yang dipendam ya, termasuk perasaannya, termasuk banyak hal yang dia tahu tapi yang tidak dia ungkapkan juga banyak gitu. Terus habis gitu dia sering kali terjebak di hubungan masa lalu, bolak-balik di orang yang sama gitu, padahal mungkin hubungannya susah gitu ya, hubungan yang penuh dengan cobaan, hubungan yang penuh dengan banyak lah ya, banyak gangguannya, banyak cobaannya gitu, hubungan yang susah ya. Dan sebenarnya
Kalau dilihat dari sini ya secara keuangan dia oke ya, secara keuangan juga oke, cuman memang lingkungan ini entah kenapa gitu ya susah mendukung dia ya, susah mendukung dia karena memang tapi ini oke-nya ya, dia tuh dalam keadaan seperti apapun bisa loh yang namanya dapat keuntungan gitu, dapat cuan tuh dia bisa gitu dalam keadaan yang kepepet apapun gitu kan, seenggak baik-baiknya dia gitu. Pintar banget ngelihat peluang, pintar banget gitu ya, seperti itu. Dan cerita tentang dimanfaatkan dan memanfaatkan juga ada ya di sini. Cuman kalau misalkan dilihat ya hidupnya nggak gampang sih ya, hidupnya nggak gampang. Masalah juga silih berganti ya, seperti itu. Tapi banyak hal yang dia tutupi dalam hidupnya dia. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oh, right. Pinter orangnya pinter, terus habis gitu smart ya teman-teman ya, smart, wawasannya luas ya, dan juga dalam hal kerjaan, pendidikan ya, entah kenapa dia selalu beruntung ya, orangnya selalu beruntung, stabil, cukup seimbang ya, suka belajar hal-hal yang baru. Kalau misalnya dilihat ya umurnya seumuran sama kamu ya, bisa jadi kurang lebih lah ya, kurang lebih seumuran gitu. Suka traveling ya, karena juga ada cerita-cerita tentang kepergian ya, cerita-cerita jarak jauh gitu kan, kepergian jarak jauh gitu, ada cerita seperti itu. Oke, selanjutnya belajar apa sih ya dia dari ketemu sama kamu? Belajar untuk tidak terjebak di ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri, karena selama ini mungkin dia sibuk dengan pikirannya dia sendiri gitu kan ya. Jadi dia belajar banget untuk tidak terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu ya. Seperti itu. Dan ya dia berhenti yang namanya berangan-angan pada hal-hal yang di luar dari kapasitasnya dia. Dekat gak sih sama kamu gitu? Dekat gak sih sama kamu? Ada Saturnus itu dekat apa enggak ya? Sebenarnya enggak ya, tapi dia itu berusaha untuk dekat sama kamu gitu kan. Berusaha untuk dekat. Sebenarnya enggak terlalu dekat kalian, tapi dia berusaha untuk dekat sama kamu. Nah, seperti itu. Lalu tunggu, udah ya. Udah. Ya, sebenarnya nggak terlalu dekat ya, cuman ya dia berusaha banget untuk dekat sama kamu, ada attachment. Bahkan kalau misalkan dilihat ya, attachment ini bisa jadi ya, ini antara pekerjaan, bisa jadi pekerjaan ya, berhubungan dengan pekerjaan, ataupun dengan hubungan yang cuman singkat aja ya, seperti itu. Oke, ya. Alright, cerita pertama, kedua, dan ketiga ya buat kamu teman-teman Cancer ya. Dan buat kamu ya, bahwa perubahan itu adalah terjadi karena kita mengizinkan. Perubahan dalam diri kita akan terjadi kalau kita mengizinkan, sama dengan orang lain ya. Kita kalau maksain orang lain buat berubah ya nggak mungkin, kalau orang tersebut tidak niat gitu kan, atau tidak mau berubah untuk dirinya dia sendiri ya, mau sampai kapanpun dipaksa dengan rayuan model kayak apapun tetap akan kembali lagi gitu. Seperti itu teman-teman ya, karena orang lain berubah karena mereka mau berubah, kita berubah karena kita yang mau berubah ya, punya keinginan serta niat buat berubah. Dan kalaupun ada orang lain yang andil dalam perubahan hidup kita ataupun perubahan orang lain ya teman-teman, itu bukan karena andilnya orang lain saja gitu, tapi karena memang niatnya kita untuk memutuskan berubah gitu ya. Alright teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya di cerita yang berbeda dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.